Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yunassilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asal. Amma ba'd. Pemirsa Assalam TV yang berbahagia, jumpa lagi dengan kami dalam channel Assalam TV yang insya Allah semuanya mencerdaskan umat. Pemirsa Assalam TV yang berbahagia, sekiranya kita mendapatkan informasi, misalnya dari sebuah instansi PLN, dikatakan oleh instansi PLN bahwa nanti malam akan terjadi pemadaman listrik bergilir dan tempat kita terkena pemadaman listrik tersebut. Kira-kira apa yang pemirsa lakukan? Ternyata di dalam menyikapi informasi ini ada 3 kelompok manusia. Yang pertama, ada golongan orang-orang yang merespon cepat informasi tersebut karena informasi ini dari pihak yang bisa dipercaya, sehingga dia mempersiapkan segala sesuatunya yang nanti malam bisa menjadi cahaya. Ada yang menyiapkan bahan bakar gensetnya, mungkin dia punya perusahaan yang harus full listriknya, bisa menyiapkan diesel atau mengecas lampu emergensi, atau setidak-tidaknya mempersiapkan lilin agar nanti malam tidak kegelapan. Kemudian kelompok kedua, ada yang percaya dengan informasi tersebut, namun karena kesibukannya dia harus berangkat bekerja di pagi hari, pulang sampai malam hari, dan ketika dia pulang di malam hari, ternyata dia mendapati rumahnya sudah gelap gulita. Dan dia baru tersadar bahwa di hari itu terjadi pemadaman listrik bergilir. Namun karena kesibukannya di siang hari, dia lupa untuk mempersiapkan kejadian pemadaman bergilir di malam hari. Dan kelompok orang yang ketiga, yaitu yang sama sekali tidak percaya dengan informasi tersebut, sehingga dia tidak akan pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi masa gelap di nanti malam. Begitulah kehidupan manusia, bahwa ada kalanya kita manusia mendapatkan informasi-informasi yang jelas sumbernya, namun menghadapi respon yang berbeda-beda. Jika kita mendapatkan informasi dari Allah dan Rasul-Nya, bahwa kehidupan manusia itu tidak selalu dalam keadaan terang benderang. Kehidupan manusia ada kalanya dipergulirkan antara siang dan malam, antara kegelapan dan cahaya yang terang benderang. Bahkan Allah SWT sampai menggambarkan dalam kehidupan ini seperti hanya siang dan malamnya dunia ini. Pemirsa Assalam TV yang berbahagia, begitulah Allah SWT memberikan pelajaran kepada manusia, bagaimana menjelaskan antara kegelapan dan cahaya. Di Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat ke-190 tadi, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ard. Allah lah yang sudah menciptakan langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahar, dan mempergulirkan malam dan siang. Allah SWT selain menciptakan langit dan bumi, juga mempergilirkan silih bergantinya malam dan siang. Ada kalanya malam, kemudian ditutup dengan siang, kemudian ditutup lagi dengan siang hari, kemudian malam hari, kemudian siang lagi, silih berganti. La ayatil liulil albab. Ternyata ini adalah menjadi wujud
kebesaran Allah, tanda-tanda menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ternyata ada apa Allah SWT mentamsilkan siang dan malam. Siang adalah ibarat kita di waktu yang terang benderang, dan malam berarti kondisi gelap di saat manusia dalam kegelapan. Nah, ternyata kehidupan manusia pun seperti itu. Ada kalanya siang dan malam. Apakah siang dan malam ini hanya bersifat lahiriah yang kelihatan ketika gelap ataupun ketika dunia ini bercahaya? Ataukah ada sisi lain yang menjelaskan antara cahaya dan kegelapan? Atau adakah unsur batiniah yang menjadikan siang dan malam ini harus kita pahami? Ternyata Allah SWT menjelaskan bahwa cahaya dan kegelapan bukan hanya faktor lahiriah, tetapi juga mencakup faktor batiniah. Ada kalanya kita dalam kegelapan fisik kita karena berada di tempat yang sangat gelap, dan ada kalanya kita juga mengalami kegelapan dari sisi jiwa. Lebih jelas Allah SWT menerangkan di dalam Al-Quran surat An-Nur, surat cahaya, ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kadulumatin fi bahri lujiyyi yakhshahu maujum min fawqihi sahab. Dulumatum ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Au kadulumatin, atau keadaan orang-orang yang ingkar atau yang kafir seperti gelap gulitanya di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Di dalam ayat ini terdapat dua aspek, di mana Allah SWT menjelaskan cahaya dan kegelapan dari sisi lahiriah dan juga dari sisi batiniah. Kalau kita pahami arti dari ayat ini adalah sebagai berikut. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-40, yang artinya, atau keadaan orang-orang yang kafir seperti gelap gulitanya di lautan dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, ayat ini berbicara tentang kegelapan secara lahiriah, di mana ditunjukkan bahwa tempat yang paling gelap adalah di lautan yang paling dalam. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah, di mana ada palung laut paling dalam, itulah tempat yang paling gelap. Ditambah lagi di atas lautan ada gelombang demi gelombang, sehingga cahaya matahari tidak sampai menembus ke dasar laut. Ditambah lagi di atas gelombang ada awan gelap yang menyelimuti. Maka bisa dibayangkan bagaimana gelapnya tempat ini. Inilah kegelapan secara zohir, secara lahir di alam dunia ini. Tempat yang paling gelap, yaitu di lautan dalam. Sehingga ketika kita mengeluarkan tangan, ya, maka tidak kelihatan karena saking gelapnya. Inilah gambaran orang yang berada dalam kegelapan. Ketika seseorang di dalam kegelapan, maka
apapun yang dilakukan oleh tangannya, artinya yang dilakukan perbuatannya, dia tidak mengetahui benar ataupun salahnya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Maka di kalimat berikutnya Allah menjelaskan ayat ini dari sisi lahiriah, dari sisi batiniah. Di mana ketika orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT, dia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk. Maka Allah menjelaskan, barang siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Inilah esensi kegelapan secara batiniah, di mana ketika jiwa seseorang tidak mendapatkan petunjuk, artinya tidak mendapatkan pemahaman dari Al-Quran, hidupnya tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk dari Allah berupa wahyu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, maka sebenarnya dia sedang hidup dalam kegelapan. Pemirsa Assalam TV yang berbahagia, inilah Allah SWT betapa gamblangnya menjelaskan kepada manusia bagaimana kegelapan lahir menggambarkan kegelapan batinnya. Jika manusia tadi tidak hidup berdasarkan petunjuk wahyu Allah SWT, hakikatnya jiwanya berada dalam kegelapan. Maka yang dilakukan oleh badannya, dia tidak tahu benar dan salahnya. Dengan ini Allah SWT menurunkan Rasulnya. Nabi dan Rasul diturunkan untuk menjelaskan petunjuk-petunjuk Allah. Dan kita umat Islam sudah datang Nabi Muhammad yang menjelaskan kebenaran Islam. Wahyu dari Allah SWT dijelaskan dengan sangat gamblang, sehingga Rasul mampu mengeluarkan manusia minadz-zulumati ilan nur dengan petunjuk Al-Quran. Hal ini jelas disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunassilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadz-zulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Allah sudah menurunkan ayat-ayatnya yang berisi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Demikianlah Allah SWT sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk wahyu Al-Quran yang mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam yang terang benderang. Tinggal kita hari ini, apakah kita hari ini sudah mengikuti petunjuk Allah SWT berupa Al-Quran, ataukah masih mengikuti hawa nafsu kita sendiri? Jika kita hidup belum mengikuti petunjuk Allah SWT, berarti hari ini pun kita dalam keadaan jahiliyah, kita dalam keadaan zulumat. Maka sebelum kita zulumat yang nanti Allah akan perjalankan manusia dengan kegelapan yang lebih hebat lagi, yaitu ada perjalanan manusia setelah dunia ini, yaitu gelapnya alam kubur, gelapnya alam akhirat. Maka manusia bersiap-siaplah mengumpulkan bekal yang nanti akan menjadi cahaya berupa ajaran Islam yang nanti akan menjadi cahaya baik di dunia maupun sampai ke alam kubur, sampai ke alam akhirat. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, di dalam Al-Quran lebih jelas lagi menerangkan tentang bagaimana Nabi Muhammad sudah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra,
kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yang artinya Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Jadi untuk keluar dari kegelapan kepada cahaya, kita membutuhkan jalan Allah SWT. Jalan inilah yang nanti diajarkan oleh Nabi Muhammad agar manusia mampu membawa dirinya, bahkan sampai keluarga dan orang-orang di sekitarnya selamat ke tempat yang terang benderang. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, untuk sampai ke tempat tujuan, yaitu kita yakini di akhirat nanti sampai ke jannah, sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dan sebelum sampai ke akhirat, kita akan melewati alam kubur, di mana menurut informasi dari Allah dan Rasulnya, alam kubur adalah tempat kegelapan yang akan kita lalui. Maka bagaimana kegelapan alam kubur bagi para penghuninya? Pemirsa Assalam TV yang berbahagia, bagaimanakah nanti kita di alam kubur? Apa yang akan menjadi cahaya di sana? Dan harus bagaimana kita mempersiapkan kegelapan itu dari dunia ini? Saksikanlah tayangan kami di sesi berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.